Gea, umur aku 27 tahun. Hai teman-teman, aku Erly, 24 tahun. Halo semuanya, kenalin nama aku Amanda, umur aku 20 tahun. Tiga kata tentang insecure itu menurut aku selalu merasa kurang. Nggak percaya diri. Merasa tidak sempurna. Oke, sebenarnya selama hidup sih banyak ya pasti, tapi kalau dulu itu lebih ke fisik ya. Sering dibilang kayak kurus, kamu sakit ya gitu. Tapi mungkin kalau yang lebih, karena sekarang umur aku juga udah 27-an ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin kayak tentang pencapaian juga sih, dan ini banyak hal juga. Mungkin ada terkait gaji, penghasilan, terus juga mungkin tentang pernikahan gitu sih kalau baru-baru ini. Yang bikin aku ngerasa insecure itu lebih ke mungkin standar kecantikan orang yang putih, yang langsing. Tapi jujur aku sebagai orang yang mungkin bisa dibilang kurus, aku sendiri juga insecure karena aku kurus. Sejauh ini setelah aku merefleksikan hal-hal yang bikin aku insecure itu terutama lebih ke masalah fisik sih, karena aku merasa kayak aku gendut, terus juga dulu tuh aku jerawatan parah banget, terus juga kalau pakai baju tuh kayaknya tuh nggak ada yang cocok aja gitu kalau misalnya terutama kayak baju-baju ke kondangan gitu ya, itu tuh kayak aku sampai sekarang nggak nemu baju yang cocok buat aku pakai, tuh aku bingung banget gitu sih. Jujur, sekarang ini lagi merasa insecure karena banyak banget ya mungkin yang tadi terkait pencapaian, penghasilan, pernikahan. Tapi lebih ke pernikahan ini sih, karena mungkin circle terdekat aku udah semua gitu ya, atau mungkin hampir, dan mungkin ya ngerasa kayak masih di sini aja gitu kalau terkait pernikahan ya, itu sih mungkin. Ketika ngelihat orang lain itu sesuai sama apa yang aku pengen gitu. Ketika ngeliat si A, aku pengen jadi ini nih, aku pengen jadi itu, terus ngeliat si A bisa kayak gini nih, si B bisa kayak gitu. Di situ sih. Kalau ditanya kapan waktunya tuh kadang nggak pasti ya, tapi tuh lebih ke mungkin kayak sekarang nih aku di shoot kamera, nah tuh kayak aku rada-rada takut karena takut gendut, takut terlihat jelek, takut tidak sempurna di kamera gitu sih kayaknya. Sama kalau misalnya aku ke kondangan gitu kan atau ke acara-acara tertentu, nah tuh aku milih outfitnya tuh rada kesulitan karena kayak aku nggak nemuin yang pas buat aku kayak gimana gitu. Ada ya, karena menurut aku ketika kita merasa insecure, kita lagi bergulat dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri gitu. Jadi kita merasa harus lebih mengenal diri sendiri gitu. Jadi insecure itu merupakan salah satu proses menurut aku untuk lebih mengenal siapa sih diri kita, tujuan kita tuh apa hidup, terus apa yang mau kita capai, kayak gitu sih, harapan kita dalam hidup apa. Jadi kita lebih bisa berpegang terhadap apa yang kita mau gitu sih ketika kita insecure. Insecure ada banget manfaatnya, karena ketika aku sadar kalau misalnya aku insecure, aku jadi lebih kenal diriku, lebih bisa self love, lebih bisa tahu apa yang aku mau dan aku nggak mau gitu sih. Menurut aku ada banget sih, dengan aku menyadari kayak misalnya aku kurangnya di bagian fisik, kayak misalnya aku gendut nih, jadi aku lebih manfaatnya lebih ke aku bisa jaga kesehatan supaya maksudnya gendut bukan berarti kita nggak sehat ya, tapi kan dari situ kan kita bisa sadar kalau misalnya mungkin ada kayak kolesterol yang berlebihan, terus juga gendut kan juga nggak baik juga buat kesehatan. Nah dari situ bisa belajar buat kayak lebih jaga kesehatan, jaga pola makan. Walaupun sebenarnya aku udah menjaga dari pola makan dan juga
olahraga, tapi tetap aja aku gendut gitu. Aku juga nggak tahu aku harus mengurangi dari sisi mana supaya aku kurus. Tapi ya gitu sih, lebih ke menjaga aja. Sekarang aku juga udah mulai misalnya kayak minum jus, makan sayur yang banyak, sama nge-gym. Itu sebagai bentuk tumbuhnya kesadaran gitu sih. Manfaatnya itu sih. Oke, sebenarnya ini juga reminder buat aku sendiri juga ya. Kalau selama ini aku lakukan sih, karena aku sudah melewati mungkin beberapa tahap dalam kehidupan gitu ya, aku merasa dan setiap aku merasa insecure gitu ya, tadi kita balik lagi sih, yang penting harus tahu tujuan hidup kita tuh apa, untuk siapa, bagaimana. Jadi ketika kita merasa insecure, merasa kita kurang, kita merasa nggak berguna, kita merasa nggak pernah cukup, kita balik lagi ke tujuan awal ya. Kayak kita tuh mau ngapain sih, goals kita apa sih, jadi kita akan merasa bangkit lagi. Jadi insecure tuh ya udahlah gitu, tapi tetap butuh sih insecure. Jadi itu tadi sih, kita jadi lebih tahu tujuan hidup kita apa, berpegang pada itu, dan selalu melangkah maju, keeping forward, gitu aja sih. Untuk positive people yang lagi nonton ini, aku percaya setiap orang pasti ada yang lebih baik. Begitupun kamu, begitupun aku, kita pasti punya sisi kebaikan dari diri kita masing-masing. So, embrace your insecurities, karena lebih baik bersyukur daripada insecure. Karena ketika kita bersyukur, kita tahu apa yang harus kita improve dalam hidup kita. Thank you. Oke, lihat contekan dulu ya sebentar. Oke, buat positive people yang mungkin sekarang lagi ngerasa insecure, entah itu dari berbagai segi, aku cuma mau nyampein kalau misalnya setiap kita itu unik dan pasti kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan pastinya di dunia ini juga kita gak bisa buat semua orang lain senang, atau kita gak bisa buat semua orang tuh suka sama kita. Tapi selalu ingat kalau misalnya ada nih teman-teman dijudge ataupun dijelek-jelekin, terutama tentang fisik, satu hal yang bisa kita lakuin adalah kita cuma bisa nutup dua telinga kita pakai dua tangan yang kita punya, kedua tangan yang kita punya. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa pasti kok ada orang yang tepat yang bisa melihat kalian itu terlihat sempurna gitu.